Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, para alim, ulama, para kiai, para ustadz, para habaib yang kami hormati, khususnya Saiful Hajah, Haji Wakil sekeluarga yang kami juga hormati, yang kami juga hormati Jamiah Al-Musinin. Di malam yang penuh berkah ini, mari kita bersama memanjatkan rasa puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka pembacaan Yasin, tahlil, salawat Nabi. Mudah-mudahan atas kehadirannya, langkah demi langkah di rumah dicatat oleh Allah sebagai amal baik. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, yakni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, mungkin ada sesuatu hal, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur oleh Allah, tetap Islam dan iman, tetap ibadah kepada Allah, dijauhkan dari bencana, bala, musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, hajatnya, usahanya, dagangannya dimudahkan oleh Allah, diberi rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Semoga kita semua jadi hamba yang husnul khatimah. Ridhoillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang menghormati, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa datang atau bertemu di Jamiah Al-Muslim ini. Ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang ini patut kita syukuri kepada Allah untuk ibadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah pada Allah, yakni melaksanakan seperti bacaan tadi, ini ibadah kepada Allah. Jadi selain sholat, mengaji, baca Quran, baca selawat, ini juga termasuk ibadah kepada Allah. Kalau kita istiqomah melaksanakan ibadah, apakah itu sholat berjemaah istiqomah, atau baca selawat istiqomah, baca Quran istiqomah, pengajian istiqomah, kalau tidak punya udzur syar'i, ini merupakan ibadah amal yang sangat dicintai oleh Allah.
Rasulullah bersabda, Inna habbal a'mala ilallah adwamuha wa in qallah. Sesungguhnya amal yang sangat dicintai oleh Allah, adwamuha, yang berkelanjutan, yang istiqamah, yang terus menerus, wa in qallah, walau hanya sedikit. Makanya panjenengan kalau bisa solat berjamaah istiqamah, baca Quran istiqamah, walaupun hanya satu baris, walaupun hanya satu lembar, apalagi sampai satu juz. Baca selawat istiqamah, walaupun sehari misalnya 100, habis sholat 100, atau setidaknya sehari semalam 1000. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat dicintai oleh Allah, dicintai. Walaupun wa in qallah, kata Rasulullah, walaupun hanya sedikit, Allah sangat mencintainya. Karena istiqamah khairun, istiqamah lebih baik, al istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi istiqamah ini walaupun sedikit, tapi istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah, insyaallah. Padahal yang dicari kita ini karamah, ingin dimuliakan, kepingin disanjung. Lah, istiqomah kita datang ke pengajian seperti ini, istiqomah salat berjamaah, istiqomah baca salawat, khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Padahal kita kadang mencari kekeramatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya istiqomah. Bahkan orang yang istiqomah, Masya Allah, tatkala kita sakratul maut, pasti kita mengalami sakratul maut, pasti, entah kapan, enggak pandang yang muda, enggak pandang yang tua, pasti suatu saat akan mengalami sakratul maut. Orang yang istiqomah, entah sholat berjemaah atau selawat, dihibur oleh malaikat, dihibur. Padahal sakratul maut sakitnya luar biasa. Jangankan kita, Rasulullah pun juga sampai keringatan, sampai keringatan tatkala mau diambil ruhnya, keringatnya luar biasa, sehingga malaikat Jibril memalingkan muka. Wahai Jibril, malaikat Jibril, kamu benci kepadaku, kata malaikat Rasulullah, kenapa mukanya dipalingkan? Wahai baginda Rasul, sesungguhnya aku tidak tega panjenengan diambil sampai keringatan seperti itu. Ini Rasulullah, apalagi kita. Tapi dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, orang yang istiqomah, apakah itu sholat atau pengajian sehari ini, atau baca salawat, atau baca Quran, walaupun wa in qallah, kata Rasul, walau hanya sedikit, akan dihibur oleh malaikat. Bahkan bergembiralah kamu dengan sorga, kata Allah, yang aku janjikan kepadamu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absirul jannata allati kuntum tu'adun. Orang-orang, kata Allah, yang meneguhkan pendiriannya, orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah,
sumastaqamu, kemudian meneguhkan pendiriannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun kepada kita. Alla takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati, wa absirul jannati allati kuntum ta'dun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Itulah para hadirin. Jadi menurut keterangannya Syekh Abdurrahman Al-As'adi, dia menafsirkan tatkala sakaratul maut tiba, maka mestinya sakitnya luar biasa bagi yang istiqomah semacam ini misalnya. Maka malaikat turun. Untuk apa? Malaikat mengatakan, alla tahafu, jangan kamu takut, jangan kamu takut. Bahkan diperlihatkan oleh Allah, oleh malaikat, surga, diperlihatkan bidadari. Wala tahzanu, jangan bersedih. Tidak usah ingat-ingat dunia, tidak usah bersedih. Bahkan wabsirul jannati allati kuntum ta'dun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Itulah para hadirin. Makanya istiqomah ini penting, baik semacam ini, yaitu tadi Rasulullah saja masih bercucuran air keringat tatkala mau diambil ruhnya. Tapi umat Nabi Muhammad yang istiqomah dalam Al-Quran tadi, mestinya kita sakitnya luar biasa, malah dihibur oleh malaikat. Dihibur, diperlihatkan bidadari, diperlihatkan surga. Bahkan wabsirul jannati allati kuntum ta'dun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi kata Syekh Abdurrahman Al-As'adi tadi, jadi ada dua orang istiqomah, dihibur oleh malaikat, yang kedua bahkan dimasukkan ke surganya Allah. Masya Allah, luar biasa. Itulah istiqomah para hadirin. Yang kedua, orang istiqomah tatkala kita sakit atau bepergian, orang istiqomah sholat berjemaah di masjid misalnya, istiqomah, atau di musalla, atau di langgar, atau baca selawat, atau ngaji. Tatkala kita sakit atau bepergian, kata baginda Rasul, maka amal orang yang istiqomah tak berjalan. Misalnya kita istiqomah, suatu ketika sakit, katakanlah Abah Wahid sakit sekarang, karena beliau istiqomah mengikuti yasinan ini, walaupun beliau ada di rumah, tetap pahala mengalir. Apa yang kita baca mengalir ke beliau, karena beliau istiqomah. Walaupun bepergian, kata Nabi Rasul, bepergian karena penting atau mungkin silaturahim, sehingga kita tidak berjemaah, biasa jemaah, pahala tetap mengalir. Seperti sabda Rasulullah bersabda, mana hadisnya, yang artinya begini: orang yang sakit ataupun bepergian, orang yang istiqomah, dia sakit atau bepergian, maka pahala dicatat terus mengalir kepada orang yang istiqomah, seperti dia masih sehat atau seperti dia masih mukim. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah para hadirin, ya seperti tadi Abah Wahid sakit,
tapi beliau istiqomah ikut yasinan. Beliau sakit di sana, tetap pahalanya mengalir. Atau orang yang bepergian, pergi ke wali itu kemana, sehingga gak hadir ke sini, pahala yang dibaca ini tetap mengalir. Itulah kata baginda Rasul. Oleh karenanya para hadirin, mari istiqomah, baik berjemaah, baik baca Quran atau baca salawat. Wa inqallah, kata Rasulullah, walaupun sedikit istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah, bahkan pahala tetap mengalir. Tatkala kita sakaratul maut, dihibur oleh malaikat, tidak merasakan sakit, bahkan surga tempatnya. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah petunjuk dari Allah, sehingga panjenengan bisa istiqomah selalu, baik salat berjemaah di masjid, di musholla atau di rumah, atau baca Al-Quran, salawat, maupun baca semacam ini, Al-Musinin ini. InsyaAllah apabila kita istiqomah, maka apa yang disampaikan terjadi pada kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kegiatan, kesehatan oleh Allah, diberi umur panjang oleh Allah, sehingga istiqomah baik dalam jemaah seperti ini, maupun istiqomah dalam salat maupun baca salawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.